welcome back to my YouTube channel. Oke, di sekarang adalah pertemuan keempat kita di channel ini. Salam terbang buat kita semua. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah share, komen, like, and subscribe. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan bisa menjadi salah satu inspirasi di aviasi. Baiklah, untuk bahasan kali ini kita akan membahas tentang determinan runway induce. Ini adalah bisa dianalogikan seperti mengapa pilot memakai runway tersebut dan apa alasannya landing di tempat tersebut. Dan biasa kalau rekan-rekan yang sudah pernah naik pesawat akan berpikir seperti ini. Sebelumnya saya landing di tempat ini, tapi kebalikannya malah saya landing di sebelah ujungnya. Itu akan pernah Anda merasakan seperti itu. Dan semua itu ada regulasi dan ada juga yang mendasari hal tersebut terjadi. Ya biasanya kalau bilang dulu awak landing di Siko tapi kini bisa balik situ. Biasanya kalau orang Jawa bilang tuh biasanya pesawat iki medune neng kono. Biasanya kayak gitu kan kalau orang Jawa bilang. Jadi semuanya sudah ada aturan. Itu namanya determinan runway induce. Determinan runway induce itu semuanya ada 8. Determinan runway induce itu ada 8. Yang pertama itu adalah type of aircraft. Type of aircraft itu ada 3 sebenarnya. Yaitu ada light body, medium, dan wide. Jadi yang light itu berkisar antara kecil dari 7.000 kg. Itu berat dari pesawatnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Cessna. Cessna Skyhawk yang biasanya untuk flying school yang biasa untuk sekolah pilot, itulah yang digunakan sebagai itu yang bisa disebut dengan light body. Yang kedua adalah medium. Medium itu berkisar besar dari 7.000 dan kecil dari 136.000 kg. Ya. Contohnya itu seperti Boeing 737-300 series. Ya. Contohnya seperti itu. Lalu yang wide body. Wide body itu sekitar beratnya itu 136 atau weight terbulannya itu 136.000 kg. Ya, itu sepertinya misalnya pesawat umroh atau haji itu termasuk dengan wide body. Ya, seperti Airbus 330 itu adalah wide body. Lalu yang kedua adalah length of runway. Mengapa length of runway? Ya biasanya kalau runway yang dipakai itu sesuai dengan pesawat yang akan mendarat di daerah tersebut. Tidak mungkin pesawat Boeing sekelas Boeing 737 akan mendarat di panjang runway cuma 1.500. Itu akan kebablasan nanti pesawatnya atau tidak berhenti sebelum di ujung runway. Akan bablas ke daerah clearway di situ. Atau intinya kebablasan dia sampai ke ujung runway. Sehingga terjadi akibatnya adalah accident ujung-ujungnya. Sehingga kalau biasanya pesawat yang untuk Boeing 737-300 series itu biasanya sudah bisa landing di 2000 meter ya, 2000 meter runway atau 2 kilo, 2000 meter runway sudah bisa untuk melakukan landing. Lalu yang ketiga adalah wind direction and speed. Mengapa wind direction di sini juga penting untuk sebagai determinan? Wind direction and speed. Wind direction, arah angin. Ya, ketika pesawat melakukan approach, ketika pesawat ingin mendekati runway, ketika pesawat ingin mendarat di sebuah runway, istilahnya kalau anginnya itu selalu cross, maka pilot akan susah untuk mencapai namanya established localizer. Itu. Sehingga pilot itu akan mungkin hidung pesawatnya atau rodanya susah untuk mencapai center line tadi. Yang seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, namanya localizer untuk meluruskan dengan center line. Akan susah pilotnya. Sehingga mungkin bisa miring ke kanan atau miring ke kiri. Ya bagi rekan-rekan yang pernah melihat video seperti crosswind landing, itulah seperti itu. Mengapa wind direction juga dipentingkan di situ. Lalu speednya. Setelah saya melakukan on the job training ya, di Sultan Muhammad Badarudin II, biasanya dari 10 knot
itu sudah dibilang tailwind. Sehingga kalau udah 10 knot kita akan coba koordinasi apakah tetap memakai runway itu atau tukar runway induce. Sehingga biasanya kalau sudah lebih dari 10 knot atau 15 knot, pesawat itu akan kita infokan bahwa tailwindnya 10-15 knot. Dia akan coba, pilotnya akan membuat decisionnya sendiri. Dia mau landing kah, memaksakan landing. Kalau misalnya 15 knot itu masih bisa untuk landing, dia akan landing. Kalau tidak, dia akan melakukan go around. Itu seperti itu. Wind direction and speed. Yang ketiga. Yang keempat itu adalah traffic disposition. Ya, bagaimana istilahnya keadaan traffic di situlah yang sesuai, yang bisa misalnya pakai runway ini dia bisa nggak, apakah setelah dia airborne atau setelah dia landing terjadi konflik atau tidak. Yang kelima itu adalah better approach. Yaitu better approach itu bagaimana dia mendekati runway itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang soft, sehingga mungkin di sekitaran di situ tidak ada gunung atau tidak ada bangunan-bangunan yang tinggi yang tidak mengganggu approach dari pesawat. Seperti itu. Yang keenam adalah shorter taxi distance. Shorter taxi distance ya, atau jarak terpendek untuk melakukan taxi keluar dari runway. Jadi ketika pesawat sudah landing, kemungkinan mereka harus cepat mengosongkan runway karena di belakangnya mungkin ada yang akan mau take off atau mau ada yang clear to land di area tersebut. Jadi mereka harus mengosongkan runway itu. Dengan biasanya ada yang beberapa bandara mempunyai rapid exit atau keluar dengan cara yang cepat. Taxinya itu langsung mempunyai patahan 45 derajat, bukan 90 derajat lagi, patahan 45. Jadi ketika mendarat mereka bisa langsung keluar. Mungkin di beberapa bandara atau kontrolnya bilang after landed exit via echo. Mungkin echo itu adalah rapid exitnya, atau mungkin ya bisa harus pilotnya menjudge atau decisionnya harus keluar dari situ. Yang ketujuh adalah position of the sun in relation to the runway. Posisi matahari juga berpengaruh di runway ini. Jadi sebelum seseorang teknik bangunan dan landasan udara membuat runway, mereka akan memikirkan semua hal tentang ini. Baik dari kriteria 1 sampai kriteria 6 yang sudah saya jelaskan, mereka akan mencoba meminimalkan yang terjadi di runway tersebut, termasuk dengan posisi matahari. Ya, mengapa posisi matahari juga termasuk dalam hal ini? Karena gini, kalau seandainya pilot melakukan approach, namun dia selalu berlawanan dengan arah matahari sehingga menyilaukan matanya, sehingga dia tidak bisa melihat yang namanya, bisa jadi dia tidak bisa nampak center line ketika dia kontak visual, mungkin dia bisa jadi tidak melihat jelas papi atau sebagainya, sehingga itu sangat diperlukan posisi matahari. Atau ketika airborne harusnya dia biasanya bisa untuk strike ahead ya, pertamanya itu karena mungkin ada matahari dia bisa langsung belok kiri atau belok kanan, atau karena di kiri terlalu matahari yang terlalu terang ya bisa jadi dia maintain runway heading atau dia turn right dulu untuk memecahkan selain. Tapi ini harus sudah dipikirkan sebelum pembangunan landasan. Yang ke-8 itu adalah necessity to avoid flight over populated area or other reason may be used, yaitu menjauhkan dari populasi area atau area populasi, misalnya ada orang, ada makhluk yang dilindungi di situ atau di tempat orang yang ramai, maka pembangunan runway juga akan dipertimbangkan di situ. Contohnya, misalnya runway itu dibangun di pusat kota, itu sangat tidak mungkin. Karena apa? Karena ketika terjadi sebuah, maaf disebut, mungkin pesawatnya cancel take off atau susah ngangkat, sehingga terjadi namanya accident. Sehingga terjadi accident, ya pertama akan banyak susah dievakuasi karena di pusat kota, ya akan susah untuk mencari daerah lapang untuk
untuk mengevakuasi hal tersebut. Sehingga biasanya bandara itu dibangun di daerah-daerah tepi pantai, bisa jadi ya kan, seperti bandara di Ngurah Rai itu tepi pantai, Bandara Internasional Minangkabau itu di tepi pantai, lalu seperti Bandara Sultan Mahmud Badarudin memang tidak di tepi pantai, tapi jauh dari istilahnya populasi atau jauh dari daerah perkotaan. Makanya itulah alasan mengapa bandara itu berada di area yang jauh dari populasi orang atau populasi hewan yang mungkin dilindungi di sini. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Bila ada pertanyaan rekan-rekan, silakan buat di komen. Mungkin nanti bisa saya jawab. Mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan di pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk share, komen, like, and subscribe-nya. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan bisa untuk menjadi inspirasi di aviasi. Baiklah, selamat terbang, saya pamit.